Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Aulia Konsa dengan NIM akhir 083 dari kelas Psikologi 5B, dan di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosial. Pertama-tama, apa sih gaya hidup itu? Jadi menurut Kotler 2009, gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup juga menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, gaya hidup menggambarkan bagaimana seseorang memilih untuk menjalani hidupnya sehari-hari, apa yang dianggap penting, dan bagaimana ia mengekspresikan pandangannya terhadap berbagai hal. Kemudian, bagaimana sih gaya hidup sebagai ekspresi sosial? Jadi sebagai ekspresi sosial, gaya hidup menampilkan bagaimana individu ingin dilihat dan diakui dalam lingkungannya, seperti pemilihan pakaian, makanan, hiburan, hingga komunitas yang diikutinya menjadi sarana untuk memperlihatkan nilai, status, serta identitasnya. Jadi gaya hidup ini bukan hanya soal kebutuhan pribadi, akan tetapi gaya hidup juga merupakan cara mengekspresikan diri di hadapan orang lain. Jadi sebagai contoh, yang pertama, terdapat seseorang yang memilih gaya hidup sederhana. Dia ini tidak terlalu mengikuti tren, lebih suka membantu tetangga, ikut kegiatan sosial atau keagamaan, maka gaya hidup itu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang peduli, rendah hati, dan lebih mementingkan kebersamaan dari penampilan. Kemudian contoh yang kedua, terdapat seseorang yang memilih gaya hidup modern, suka memakai pakaian bermerek, sering traveling, dan aktif menunjukkan kegiatannya di media sosial. Maka, gaya hidup itu menunjukkan bahwa dirinya ingin dilihat sebagai orang yang up to date, punya status sosial tertentu, atau ingin dikenal sebagai pribadi yang modern. Nah, di era digital ini, gaya hidup semakin jelas terlihat melalui media sosial. Platform digital seperti Instagram ini memberikan ruang bagi individu, khususnya para remaja, untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Misalnya, membagikan aktivitas berbagi foto makanan, perjalanan, atau gaya berpakaian yang menjadi sarana utama untuk membangun citra diri. Akan tetapi, ekspresi tersebut juga berdampak pada pola konsumsi. Jadi, apa sih dampaknya pada pola konsumsi? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, terdapat penelitian dilakukan oleh Fitriani dan Nugroho pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hidup digital pada remaja sering mendorong perilaku konsumtif karena adanya keinginan untuk mengikuti tren serta mendapatkan pengakuan sosial dari lingkungannya. Sebagai contoh, misalnya, terdapat seorang remaja yang aktif menggunakan Instagram, sering melihat unggahan temannya saat berkunjung ke kafe baru atau memakai produk fashion tertentu. Nah, supaya tidak dianggap ketinggalan tren, akhirnya ia pun terdorong untuk melakukan hal yang sama, yaitu pergi ke kafe baru atau membeli produk fashion tersebut. Meskipun sebenarnya dia tuh gak terlalu membutuhkan. Akhirnya kemudian ia memotret kegiatannya dan membagikannya di media sosial dengan harapan mendapat pengakuan dari lingkungannya. Dengan kata lain, media sosial tidak hanya menjadi tempat berekspresi, tetapi juga turut membentuk pola hidup yang dijalani. Jadi, kesimpulannya, gaya hidup ini memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial. Di satu sisi, gaya hidup dapat mempererat hubungan antar sesama melalui kesamaan minat atau aktivitas yang dijalani. Akan tetapi, di sisi lain, gaya hidup juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial apabila dijadikan sebagai ukuran status atau pembeda yang berlebihan. Seiring dengan perkembangan tren dan teknologi yang bersifat dinamis atau berubah-ubah, maka gaya hidup terus mengalami perubahan, tetapi pada akhirnya tetap berfungsi sebagai sarana utama bagi individu dalam mengekspresikan identitas diri serta membangun relasi sosial. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.